Dewasa ini, kita memasuki sebuah tahapan yang disebut oleh banyak kalangan sebagai era revolusi industri 4.0. Fenomena revolusi industri 4.0 ini telah mendistrupsi aktivitas manusia di berbagai bidang, tidak hanya di bidang pengetahuan dan teknologi saja, tetapi di bidang ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Sehingga secara fundamental berdampak terhadap perubahan pola pikir, gaya hidup, serta cara berinteraksi sesama manusia. Implikasi perubahan tersebut dapat terlihat secara jelas pada masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Banyak perusahaan yang mengaplikasikan teknologi otomatis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasionalnya. Para generasi baik tua maupun muda cenderung lebih menggunakan media sosial yang memiliki jangkauan yang lebih luas untuk berinteraksi ataupun hanya sekedar menyapa. Masyarakat lebih mudah mengakses berbagai informasi melalui telepon genggam yang ada di tangan tanpa harus bersusah payah untuk membeli media cetak yang ada di kios surat kabar. Revolusi Industri 4.0 sekilas memberikan kemudahan dalam berbagai hal. Namun di balik berbagai kemudahan tersebut terdapat dampak negatif yang berpotensi menggerus moral anak bangsa, rasa persatuan, dan ketahanan nasional. Teknologi otomatisasi meskipun mendukung efektivitas dan efisiensi dalam perusahaan, namun berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kriminalitas. Penggunaan media sosial secara masif dan intens dalam berinteraksi secara perlahan mengikis sikap guyup pada masyarakat. Tingginya aksesibilitas terhadap informasi namun tanpa filter yang kuat menimbulkan kerentanan sosial akibat maraknya hoax dan ujaran kebencian. Realitas tersebut tentu saja harus direspons secara cepat dan tepat oleh pemerintah dan segenap masyarakat agar dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Disinilah peran Pancasila sebagai modal sosial di era revolusi industri dibutuhkan. Oleh karena itu, upaya membumikan Pancasila sebagai dasar negara ke segenap lapisan masyarakat tanpa kecuali merupakan suatu keharusan. Pertama, mendekatkan kembali Pancasila kepada masyarakat agar Pancasila bukan lagi merupakan sesuatu yang asing atau absurd untuk dipahami. Yang kedua, menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengoptimalkan segenap potensi sumber daya nasional yang dimiliki. Untuk poin kedua ini, upaya menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada masyarakat dapat memanfaatkan kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0 seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses sosialisasi dan internalisasi. Hal ini secara implisit bermakna bahwa kita seharusnya bersikap bijak dalam menilai revolusi industri 4.0. Di satu sisi kita menyaring dampak negatifnya dengan Pancasila, di sisi lain kita menggunakan kelebihannya untuk internalisasi nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri di masyarakat. Lantas, bagaimana cara mengimplementasikannya? Upaya membumikan Pancasila haruslah bersifat multi-track atau dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan agar prosesnya lebih cepat dan masif. Namun, proporsi tanggung jawab terbesar tetap bertumpu pada trias politika bernegara, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam ranah eksekutif,
Upaya membumikan Pancasila dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti nilai religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan nilai keadilan sebagai nafas atau ruh dalam setiap perumusan kebijakan publik. Dalam konteks parlemen, seperti MPR, DPR, dan DPD, secara konsisten menjadikan Pancasila sebagai filosofische Grundslag dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam hal legislasi dan pengawasan. Selain itu, para legislator juga harus secara konsisten mensosialisasikan Pancasila dalam kerangka 4 pilar kebangsaan kepada masyarakat. Sedangkan dalam ranah yudikatif, upaya membumikan Pancasila dapat dikontekstualisasikan dalam menjalankan proses peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan seperti yang termaktub dalam Pancasila. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila secara konsisten, muatan positif dalam revolusi industri 4.0 dapat dioptimalkan bagi kemaslahatan bangsa, sedangkan muatan negatifnya dapat direduksi sehingga tidak akan berdampak buruk bagi moral anak bangsa, rasa persatuan, serta ketahanan dan pembangunan nasional. Revolusi industri 4.0 yang menjadi anak kandung globalisasi merupakan sebuah fenomena yang tidak bisa kita cegah. Ia menjelma menjadi sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai sarana penyaring dan panduan gerak langkah ke depan menjadi penting dan relevan. Aku, Kamu, Kita mari bumikan Pancasila di era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0.